Kata beliau, seseorang yang berkata, saya ingin berubah, beritahu saya caranya, tampaknya sangat sungguh-sungguh, sangat serius, tapi sebenarnya tidak. Dia menginginkan otoritas yang diharapkannya akan membawa ketertiban dalam dirinya. Tetapi dapatkah otoritas membawa ketertiban ke dalam? Ketertiban yang dipaksakan dari luar pasti akan selalu menimbulkan kekacauan. Penyebab utama kekacauan dalam diri kita adalah mencari realitas yang dijanjikan oleh orang lain. Jadi kita mengejar ideal, yang idealnya itu milik orang lain, yang dijanjikan oleh orang lain. Itu yang membuat hidup kita kacau. Kenapa? Tidak selalu ideal di orang lain itu cocok untuk kita. Orang lain ini pekerja keras, tiap hari dia kerja mulai pagi sampai sore, maka dia mengidealkan hidup plus istirahat. Bagi dia enaknya hidup itu ya sekali-sekali ada istirahatnya. Terus kita dengar idealismenya, wah berarti hidup itu harus istirahat ya. Terus kamu ambil ideologi itu. Padahal kamu selama ini hanya rebahan saja. Kamu ndak ngapa-ngapain tiap hari ya kelesetan, lesehan, ndak ngapa-ngapain. Loh kamu ambil ideologi istirahat tadi, tambah kacau hidupmu. Gitu loh. Ideal di dia ndak selalu ideal di kita. Lanjut. Kalau saya rangkum dari buku Freedom from the Known, caranya untuk bebas bagaimana secara umum, ini secara umum dulu ya, nanti kita lanjutkan detailnya. Kita harus melakukan 6 hal. Yang pertama, ini di semua tokoh pasti ada yang ini, self-awareness, kesadaran diri, pengenalan diri. Kamu harus tahu siapa dirimu, apa tipemu, orang yang bagaimana kamu. Sehingga kamu tidak asal memasukkan segala pengetahuan dalam dirimu. Pengenalan diri ini mutlak, jadi kunci. Makanya teman-teman jangan eman-eman waktu untuk mengenali diri kita. Mengenali diri kita itu proses yang terus-menerus, tidak ada akhirnya. Karena kita juga dinamis. Dulu saya bagaimana, sekarang saya bagaimana, harus dikenali terus-menerus. Dulu sebelum punya pacar bagaimana, sekarang setelah diputus bagaimana, pasti berubah. Dulu masih SMA bagaimana, sekarang sudah kuliah bagaimana, pasti berubah. Disitulah pentingnya kita kenali diri terus-menerus. Kalau tidak percaya, kamu lihat foto lama, video lama, atau buku agenda lamamu. Coba kamu buka hari ini, kamu mesti ketawa-ketawa, kamu mesti mungkin ada malunya, ada cringe-nya, ada kok gini ya saya, kok gitu ya saya. Pasti kenapa? Sekarang kamu sudah berubah, kamu bukan yang dulu lagi. Tulisan yang kamu anggap, wah ini puisi saya indah sekali ya, begitu kamu baca sekarang, ada saya kok nulis kayak gini ya dulu. Kenapa? Kamu berubah sekarang. Itulah pentingnya kita kenali diri terus-menerus. Kalau sudah, langkah kedua adalah langkah mengenali pengkondisian di sekeliling kita. Ya termasuk ngaji filsafat malam hari ini itu. Bukan berarti jangan ngaji, tapi jangan sampai kamu dikendalikan sebegitunya. Kamu harus memutuskan sendiri, kamu harus memfilter sendiri, kamu harus menata sendiri pilihan-pilihanmu. Ya dulu kamu kecil dikondisikan terus oleh
orang tuamu, masyarakatmu, lingkunganmu. Sekarang kamu sudah dewasa, bisa memutuskan sendiri, berpikir sendiri. Maka langkah kedua adalah kritis, mengenali pengkondisian-pengkondisian yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga, menghindari atau melepaskan keterikatan. Jadi keterikatan itu sesuatu atau seseorang yang kita merasa tidak bisa lepas darinya, bahkan hidup kita gantungkan sepenuhnya padanya atau pada sesuatu itu. Itu namanya keterikatan. Jadi lepaskan itu semua. Keterikatan itu bukan berarti kalau begitu tidak berhubungan dengan orang lain, ya tetap berhubungan, tapi berhubungan yang kreatif, produktif, bukan hubungan yang jenisnya ketergantungan. Ada dirimu bisa membantu aku, alhamdulillah, yuk kita kerjasama biar pekerjaan cepat selesai. Tapi tidak ada dirimu pun aku sanggup menyelesaikannya. Ini mandiri namanya. Jadi kalau tidak ada kamu masih ada yang lain kok, ngapain bisa terlalu terikat ke kamu? Itu juga namanya mandiri. Jadi tidak terikat pada satu orang, satu lembaga, sesuatu atau apapun. Ini kuncinya untuk freedom from the known. Karena keterikatan itu akan jadi beban yang paling berat di kepalamu. Kalau sudah, yang keempat, mari latihan. Ini sering kita pakai istilah mindful. Kita pahami, kita perhatikan, kita serap, tapi tanpa menghakimi. Ini latihan menikmati momen. Yang sering jadi masalah itu kan penghakimannya. Jadi penghakiman itu contohnya gini. Ternyata yang dapat jatah minuman hanya 100 gelas toh misalnya. Kalau bisa kalian titik di situ. Di ngaji filsafat itu hanya 100 gelas yang hadir, yang dapat minuman, sisanya tidak kebagian. Titik di situ. Yang sering jadi masalah apa? Penghakimannya. Penghakiman itu bisa, dasar takmirnya, tidak tahu situasi. Itu penghakiman sudah. Itu dari kamu sudah. Itu biasanya dasarnya the known tadi. Ya memang harus tahu diri lah, wong yo gratis aja ke sini, masa harus disediain semuanya. Ini penghakiman sudah. Ini judgment-nya. Yang sering membuat hidupmu tidak tenang itu judgment ini. Bukan faktanya. Fakta bahwa kamu tidak lulus kuliah, itu titik. Selesai. Tapi begitu kamu lanjutkan dengan penghakiman, masalah besar muncul. Semester berapa mas? Semester 14. Oh semester 14. Selesai kan gitu dok. Tapi begitu kemana saja selama ini? Ngapain? Itu penghakiman sudah. Yang sering jadi problem hari ini penghakiman ini. Hati-hati dengan penghakiman. Kalau data-data kita tidak lengkap, kita bisa menzalimi orang. Nanti kalau kalian setelah ini mengakses medsosmu, coba ya kamu latihan membatasi. Faktanya cuma ini sih. Ketika sudah masuk ke sini, itu komentarnya. Itu pandangannya. Itu versi dia. Itu penghakimannya. Jadi kalau kalian bisa misah ini, kalian hidupmu lebih nyaman nanti. Penghakiman itulah nanti yang berpotensi jadi the known. Boleh sebut, sekarang kan banyak masalah macam-macam itu. Coba kamu cek ya, yang rame di medsos selalu aspek penghakimannya. Bukan deskripsi faktanya. Yang membuat kemudian tadi kita sebut noisy. Tidak tenang. Nah, latihan untuk freedom from the known itu membatasi sampai level pemahaman, kemudian nanti dulu kalau mau penghakiman. Jadi ini yang keempat.
Biar apa? Tidak terlalu memberati kepala kita. Lewat penghakiman inilah kita rentan disetir, dikendalikan. Karena di situ nanti pasti ada setuju dan tidak setuju, ada pro dan kontra. Di situ kita mulai diarahkan. Yang kelima, kita bisa freedom from the noun kalau kita siap menghadapi situasi apapun, perubahan apapun, termasuk hal-hal yang mungkin tidak jelas. Selama ini yang membuat kita sulit berkembang, sulit melepaskan the noun, karena ada banyak ketakutan ini, ketakutan itu dalam diri kita. Nanti kalau begini gimana, Pak? Nanti kalau berubah jadi begitu gimana, Pak? Kita tidak tahu nanti berubah seperti apa. Kita siapkan saja mental kita bahwa hidup itu memang akan selalu dinamis dan berubah. Jadi saya siap menghadapi perubahan apapun. Dan perubahan itu mungkin saya suka, mungkin saya tidak suka. Itulah hidup. Nah, ini meringankan isi kepala kita. Yang sering memberati isi kepala kita, itu kan kita tidak siap menghadapi perubahan. Akhirnya harus ini terus, harus begini terus. Kita ragu-ragu mau melakukan ini, melakukan itu. Karena khawatir efeknya. Padahal efek itu sebagian besar hanya persepsi model penghakiman tadi. Nah, yang terakhir ini sering dulu kita uraikan, hidup saat ini. Jadi kita nikmati momen. Jangan dibayang-bayangi oleh masa lalu, jangan digelisahi oleh masa depan. Ini 6 kunci sebelum nanti kita bahas filosofi-filosofinya. Baik, kita lanjutkan. Ada quote yang menarik dari beliau, be a light unto oneself. Jadilah cahaya untuk dirimu pertama-tama. Jadi kita selama ini kan pahamnya cahaya itu menerangi sekeliling, tapi jadilah dirimu cahaya untuk dirimu. Karena kalau dirimu sendiri tidak bercahaya, bagaimana kamu bisa mencahayai sekelilingmu? Kalau kamu tidak beres, gimana bisa membereskan orang lain? Membereskan masyarakatmu, lingkunganmu, budayamu. Untuk bisa kamu sendiri bercahaya, kan tidak mungkin dengan cara mengambil cahayanya orang lain. Kamu sendiri yang harus berpikir, kamu sendiri yang harus merenung, kamu sendiri yang harus melihat apa yang bisa diberikan ke masyarakat di sekelilingmu. Apa maksudnya be a light unto oneself itu, jadi cahaya untuk dirimu itu? Yang pertama tadi, kesadaran diri. Paham siapa aku, apa kelebihan, apa kekuranganku, sehingga kita bisa mengelola diri kita secara lebih optimal. Yang kedua, mandiri dalam pengetahuan. Iya, kita membaca sana-sini, kita belajar tokoh ini, tokoh itu. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan versi inilah yang saya anggap paling kuat, paling relevan, paling cocok, paling benar. Bahkan bisa gabung-gabung dari tokoh ini sedikit, tokoh itu sedikit, tidak masalah. Kita mandiri berpikirnya. Ada pertanyaan yang sulit saya jawab itu kalau ada yang tanya, Pak, dari sekian banyak filosof yang paling disukai Pak Faiz yang mana? Itu pertanyaan saya jawabnya susah, karena saya tidak bermodel terus mengidolakan satu tokoh terus segala yang dari tokoh itu saya ambil. Saya sering modelnya agak eklektik. Oh, kalau dari tokoh ini saya suka ininya, kalau dari tokoh itu saya suka itunya. Saya lebih begitu. Jadi tidak ada satu filosof yang saya idealkan sedemikian rupa terus mati-matian saya memfollow dia, tidak begitu. Jadi rumusan eklektik ini kan berarti saya milihnya sesuai kepentinganku, sesuai sudut pandangku. Ini salah satu ilustrasi ya kalau teman-teman ingin mandiri dalam pengetahuan. Kita jadi cahaya sendiri sekarang.
Dan yang ketiga, tentu saja penerangan dari dalam. Jadi kita jadi cahaya untuk diri kita itu jangan dibayangkan cahaya dari luar yang masuk. Kita sudah cahaya sebelumnya, tinggal kita buka diri kita jernihkan pikiran kita bersihkan hati kita, maka kita sudah cahaya. Akan memancar cahaya keluar dari diri kita. Kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran akan keluar dari diri kita. Itulah yang dimaksud cahaya dari dalam diri keluar. Jadi bukan mengandalkan cahaya dari luar untuk kita pantulkan lagi. Tapi kitalah hakikatnya cahaya itu untuk kita terangi sekeliling kita. Ya dengan kebenaran kita, dengan kebaikan kita, dengan keindahan perilaku kita, disitulah kita jadi cahaya keluar setelah sebelumnya kita jadi cahaya untuk diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi diceramai oleh Krishnamurti tentang bagaimana kita jangan terbelenggu, bagaimana kita harus mandiri jadi cahaya untuk diri kita, di buku itu ada uraian begini, orang itu kadang-kadang punya dalih untuk tidak melakukannya. Yang paling banyak dalih itu yang pertama, aku tidak mau berubah. Orang yang tidak mau berubah ini biasanya orang yang terjamin hidupnya enak dengan situasi sekarang. Orang yang menemukan pleasure dengan situasi sekarang. Sudah mas sampean itu terbelenggu loh, sampean itu dijajah loh, ndak apa-apa Pak, enak kok. Ya kalau sudah kayak gini ya dia akan mau berubah sudah. Saya nyaman kok Pak dengan yang seperti ini. Ya sudah. Jadi ini akan jadi hambatan. Cara berpikir bahwa baik-baik saja kok Pak semuanya, padahal tidak baik-baik saja. Nah ini problem pertama. Ada problem kedua. Problem kedua biasanya alasannya sulit. Iya sih Pak, memang harus pembebasan, tapi ya sulit Pak. Tidak gampang melakukan itu. Kata Krishnamurti, kalau ada orang ngomong seperti ini, sebenarnya penghalangnya adalah dirinya sendiri. Dia menghalangi dirinya untuk tercerahkan. Jadi ini alasan kedua. Jadi alasan pertama itu alasan gini saja saya sudah enak kok Pak. Alasan kedua, sulit Pak, ngapain susah-susah. Kita sering begitu. Ada lagi yang nomor 3, ini mungkin lebih canggih alasannya. Saya tahu Pak itu penting, tapi gimana terus? Tuntun saya dong, arahkan saya dong. Itu di banyak sesi macam-macam pertanyaan yang sering muncul pada saya itu, caranya bagaimana Pak? Kita tidak sadar, kita bertanya caranya bagaimana, itu sebenarnya kita sedang menjebak diri kita untuk dijajah, untuk dikuasai. Level tertinggi hubungan dengan sesama itu cinta. Terus pasti muncul pertanyaan, gimana Pak cara mencintai yang baik ya Pak? Itu cara. Terus kamu ingin saya jelaskan, terus saya jelaskan. Mencintai yang baik itu pertama begini loh. Kedua begini loh. Dan kamu terima terus kamu jalankan. Itu kamu tidak sadar, kamu sedang membelenggu dirimu sendiri. Ya kamu tetap harus berpikir dong. Untuk konteks hidupku seperti ini Pak, mencintai yang ideal itu. Situasi saya karena seperti ini. Tapi banyak orang memasrahkan dirinya untuk dibelenggu. Iya Pak, saya tahu itu penting. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah ini kamu sedang menyerahkan dirimu untuk dijajah. Makanya Krishnamurti bilang, bila aku cukup tolol untuk memberikanmu sebuah sistem, dan bila engkau cukup tolol untuk menganutnya, maka yang
akan engkau lakukan hanyalah meniru, mencontoh, menyesuaikan diri, menerima. Dan bila engkau berbuat demikian, engkau telah menanamkan otoritas orang lain dalam dirimu. Sehingga terjadi pertentangan antara engkau dan otoritas itu. Jadi ini kita selama ini banyak bermain di sini. Ada yang tidak mau berubah karena sudah nyaman. Ada yang alasannya sukar. Ada yang pasif. Pasrah saja, ingin dituntun saja. Menyerahkan dirinya untuk dijajah. Inilah penghalang dari freedom from the now. Diri kita. Wong ini perjuangan memang melawan diri kita. Jangan dikira kenyamanan itu, kalau yang pertama ya, itu adalah simbol baik-baik saja. Karena nyaman tidak nyaman itu kalau manusia ya tergantung dinamika dirinya, kemudian pembiasaan yang dia lakukan. Orang yang biasa nyopet, ya nyopet itu ya nyaman-nyaman saja bagi dia. Orang yang biasa korupsi, dengan korupsi dia nyaman-nyaman saja, toh ya hidupnya enak. Jadi kalau sekedar nyaman, koruptor-koruptor yang belum tertangkap itu sekarang hidupnya nyaman sekali, enak. Dia tidak akan mau berubah. Maka kenyamanan tidak bisa jadi standar bahwa hidup kita sedang baik-baik saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang melanjutkan tadi ya. Kata beliau, seseorang yang berkata, saya ingin berubah, beritahu saya caranya, tampaknya sangat sungguh-sungguh, sangat serius, tapi sebenarnya tidak. Dia menginginkan otoritas yang diharapkannya akan membawa ketertiban dalam dirinya. Tetapi dapatkah otoritas membawa ketertiban ke dalam? Ketertiban yang dipaksakan dari luar pasti akan selalu menimbulkan kekacauan. Penyebab utama kekacauan dalam diri kita adalah mencari realitas yang dijanjikan oleh orang lain. Jadi kita mengejar ideal, yang idealnya itu milik orang lain, yang dijanjikan oleh orang lain. Itu yang membuat hidup kita kacau. Kenapa? Tidak selalu ideal di orang lain itu cocok untuk kita. Orang lain ini pekerja keras, tiap hari dia kerja mulai pagi sampai sore, maka dia mengidealkan hidup plus istirahat. Bagi dia enaknya hidup itu ya sekali-sekali ada istirahatnya. Terus kita dengar idealismenya, wah berarti hidup itu harus istirahat ya. Terus kamu ambil ideologi itu. Padahal kamu selama ini hanya rebahan saja. Kamu ndak ngapa-ngapain tiap hari ya kelesetan, lesehan, ndak ngapa-ngapain. Loh kamu ambil ideologi istirahat tadi, tambah kacau hidupmu. Gitu loh. Ideal di dia ndak selalu ideal di kita. Dalam hal apapun. Makanya kata beliau ya, perbuatan yang mengacaukan diri kita itu kita menggunakan ideal untuk orang lain, kita pakai untuk hidup kita. Kita tidak mau membaca dulu aku ini sedang apa, dalam posisi apa, untuk situasi apa. Tidak selalu yang bagus untuk orang lain itu bagus untuk kita. Nah, kita kan sering begitu, nonton artis, bagus ya pakai baju begitu, besok kamu cari-cari beli baju begitu. Begitu dipakai, kok kebalikannya kelihatannya jadi tidak sama. Kalau dipakai artisnya kok bagus, saya yang pakai kok kacau malah jadi. Ya karena dia beda dengan dirimu. Itulah. Baik, saya punya teman itu yang zaman mahasiswa, dia ingin sekali punya brewokan, punya jenggot banyak itu. Nah, satu ketika dia beli obat itu, tapi begitu tebal sekali brewokannya, dia malah takut sendiri.
Ternyata tidak sama ya. Saya lihat di film-film Diano itu bagus, kok saya yang pakai tidak bagus ya. Ya kamu belum mengukur dirimu sendiri dulu sebelum menerapkan yang dipakai orang lain. Jadi memang beda kita dan dia. Itulah yang selama ini sering kita lakukan. Itu masih mending orangnya sadar tidak cocok. Kadang-kadang kita itu ikut orang lain sudah tidak cocok, tapi kita tidak sadar. Yo kayak beli baju versi artis tadi, kita tidak sadar itu tidak cocok ke kita. Pokoknya kita kemana-mana pakai bajunya artis tadi. Orang pada cekikian ketawa, kita merasa orang-orang mesti pingin baju kayak gini. Itu. Ya itu lebih tragis lagi. Baik, inilah yang digelisahkan oleh Krishnamurti. Jadi selama ini hidup kita itu hanya memulung pikiran-pikirannya orang tanpa kita berpikir sendiri, tanpa kita kritis dan lain sebagainya.